Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Akli Fitra Ramdhani. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Balik lagi nih di konten tugas Akli. Tugas kali ini saya ingin membahas di mata kuliah karakter keislaman yang berisi materinya tentang macam-macam najis beserta hadis kecil dan hadis besar ya. Lalu praktek sholat fardu yang saya mengambil dari sholat subuh serta syarat rukun sunnahnya dari sholat itu. Lalu ada syarat rukun sunnah berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir ada zakat, infak, dan sedekah. Tapi saya sebelumnya ingin minta maaf kalau memang di video ini saya tidak menampilkan dengan maksimal atau dengan baik karena saya sedang sakit sekarang. Saya tidak bisa mengundang orang untuk membantu saya karena alasan tertentu. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama tentang macam-macam najis. Oke, di materi pertama tuh ada macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada tiga. Yang pertama tuh ada najis mughalazoh atau najis berat, ada najis pokok-pokok atau najis ringan, dan ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Dari yang pertama itu ada najis berat. Najis berat itu adalah yang berasal dari najis anjing dan babi atau keturunan dari satu binatang itu tersebut. Cara membersihkannya itu adalah cuci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan airnya atau bentuk najisnya, menggunakan air ataupun air yang dicampurkan dengan tanah. Contohnya itu seperti kita terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang kedua ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yaitu adalah air kencing anak kecil yang belum pernah makan selain air susu dan belum genap berusia 2 tahun. Cara membersihkannya itu ada dengan cara mengaliri air pada najisnya dengan menghilangkan airnya atau bentuk najisnya. Atau cukup dengan memercikan air ke bagian tubuh yang terkena najis. Lalu yang ketiga adalah najis mutawasitoh atau najis ringan, najis sedang atau najis pertengahan. Cara membersihkannya itu harus membersihkan najisnya sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Contohnya, najis ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia. Najis mutawasitoh ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa atau tercium baunya. Lalu ada najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Lalu dengan cara hadas kecil dan hadas besar, kita cari tahu dulu pengertian hadas itu. Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dalam kondisi seperti ini, dilarang baginya untuk beribadah atau mengerjakan sholat lainnya. Hadas kecil tuh disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, dan buang gas. Cara membersihkannya adalah dengan berwudu atau tayamum. Lalu yang kedua ada hadas besar. Hadas besar disebabkan oleh haid, nifas, junub, dan mengeluarkan air mani. Cara membersihkannya adalah dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Sholli fardun subhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummayyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadilas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu syarat rukun sunnah dan hal yang membatalkan sholat itu adalah yang pertama, saya akan membahas syarat sholatnya dulu. Syarat sholat itu ada 6. Yang pertama, suci badannya dari hadas kecil dan hadas besar, suci anggota badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Lalu ada menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, mengetahui cara melakukan sholat. Terus selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Ya, banyak memang. Terus yang pertama itu adalah niat, yaitu melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Lalu yang kedua ada berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumanina, i'tidal yaitu bangkit dari ruku, lalu sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, salam ke kanan lalu ke kiri, dan tertib artinya tuh berurutan dari awal hingga akhir. Lalu di sunnah sholat itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah sebelum sholat, itu adalah azan dan iqamah. Lalu yang kedua adalah sunnah abad, itu adalah perkara sunnah tetapi kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi.
Yang termasuk sunnah abad adalah tasyahud dan tahiyat awal dan kunut. Seperti tadi sholat subuh, jika kalian tidak membaca doa kunut di akhir sholat, kalian harus sujud sahwi. Lalu ada sunnah hayat. Yang pertama itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangun dari ruku, ketika berdiri dari tahiyat awal. Terus meletakkan tangan kanan di atas dan tangan kiri dengan menggenggamnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas perut. Terus membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Membaca ta'awuz, membaca amin, membaca tasbih ketika ruku dan sujud sebaik 3 kali. Terus membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, meletakkan tangan di atas paha ketika duduk tahiyat. Terus duduk iftirash, artinya duduk dengan cara menduduki kaki kiri, sedang tapak kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di tanah menghadap kiblat. Terus duduk tawaruk dalam tahiyat akhir. Duduk tawaruk adalah duduk dengan mengulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedang tapak kaki kanan berdiri dan ujung jarinya menghadap kiblat. Lalu membaca doa sholawat secara sempurna. Terus membaca doa sesudah bacaan doa tahiyat akhir, membaca salam yang kedua, dan yang terakhir adalah khusyuk. Lalu apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Nah, yang pertama itu adalah berbicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat. Yang kedua ada bergerak banyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Terus makan, minum, tertawa, berhadas kecil atau besar, terbuka auratnya dengan sengaja, terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, lalu berubah niat seperti berniat keluar dari sholat, membelakangi kiblat, murtad atau keluar dari Islam baik secara ucapan atau perbuatan. Oke, lalu yang ketiga tuh ada syarat, rukun, dan sunnah berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu syaratnya. Syaratnya itu adalah kalian tuh harus beragama Islam yang pertama. Lalu yang kedua sehat, balik, berakal, dan mengetahui akan wajibnya berpuasa. Terus rukunnya itu ada, pertama adalah niat di malam hari. Lalu yang kedua adalah menahan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus yang ketiga tentang sunnah. Sunnah yang berpuasa itu yang pertama adalah menyegerakan untuk segera berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Terus memberi makan mereka yang berpuasa, berdoa saat berbuka puasa, mengakhiri makan dengan sahur, lalu memperbanyak bersedekah, dan yang terakhir adalah memperbanyak bertadarus. Terus apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Satu, yang pertama itu adalah makan dan minum. Lalu adalah hubungan badan waktu puasa, muntah secara sengaja, keluar air manis secara sengaja, haid atau nifas, gila, dan yang terakhir adalah murtad. Oke, lalu yang terakhir itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Dari ketiga ini sebenarnya sama, beramal, cuma ada perbedaan dari ketiganya. Mari kita bahas tentang pertama adalah zakat. Zakat itu adalah sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang tertentu, seperti fakir, miskin, mualaf, musafir, dan amil zakat dalam waktu tertentu. Terus zakat juga ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam senilai 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok pada bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua adalah zakat mal. Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari rezeki yang diperolehnya, baik melalui profesi, usaha pertaniannya, perniagaannya yang telah ditentukan, dan waktu yang dimiliki penuh selama 1 tahun. Lalu kita ke infak. Infak itu adalah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Hukum dari infak itu adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan syariatnya. Contohnya itu adalah seperti mengisi uang ke dalam kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid, itu adalah infak, bukan sedekah. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Nah, lalu ada sedekah. Sedekah itu adalah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah tidak berupa materi saja, melainkan bisa berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Hukum dari sedekah itu adalah sunnah, yaitu suatu amalan yang apabila diamalkan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa.
Oke, sekian pembahasan materi di mata kuliah materi keislaman. Maaf jika memang cuma itu yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di tugas-tugas kuliah selanjutnya. Jika memang masih ada kesempatan, selebihnya saya minta maaf apabila banyak kekurangan dan ada perkataan yang kurang tidak mengenakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.